Nah, tadi kalau terkait dim disposal itu ketika S nerbitin saham kan, kita bicara ketika subsidiary menerbitkan saham. Nah, sebenarnya ketika subsidiary menerbitkan saham itu ada 3 kondisi kan yang bisa terjadi. Pertama, itu ketika semua saham yang diterbitkan subsidiary itu dibeli sama parent. Semuanya ya, benar-benar semua yang diterbitin itu dibeli semua sama parent. Terus yang kedua, kebalikannya, dibeli semua sama NCI. Berarti udah ada 2 kondisi kan, dibeli semua sama kita atau dibeli semua sama orang lain. Nah, yang kedua ini dibeli sama kita dan orang lain secara pro rata. Nah, berarti ketika S menerbitkan saham itu ada 3 kondisi sebenarnya yang bisa terjadi. Antara dibeli semua sama parent, dibeli semua sama NCI, atau dibeli secara pro rata. Nah, nanti dari transaksi ini nanti jurnalnya itu sebenarnya kayak gini ya. Investment in S pada additional paid-in capital. Kenapa paid-in capital? Karena kita di sini masih kondisinya memegang kendali kan. Nah, makanya di sini gain or loss-nya itu adalah additional paid-in capital. Nah, sekarang gimana kalau 100% dibeli sama parent? Pertama kita cari dulu perubahan kepemilikan kita. Lewat mana nyarinya? Lewat ini, lembar saham. Jadi lembar saham perbandingan antara lembar yang kita miliki per total saham dulu dibandingin sama kita cari total saham yang baru berarti. Jadi lembar saham yang kita miliki dibagi sama lembar saham yang baru diterbitin kayak gitu. Nah, habis itu kita bandingin lagi nih kondisi sebelum penerbitan. Berarti kondisi sebelum penerbitan dia gimana rata-rata? Berarti kan cost awal, cost kita ngebeli investment ditambah sama net income dan dividen kan biasanya kan. Yang mempengaruhi investment. Nah, kayak gitu. Terus habis kita dapat kondisi sebelum terbit, berarti kita cari kondisi setelah terbit kan. Biasa kondisi setelah terbitnya itu berarti kita harus cari implied value awal dulu. Implied value awal ini maksudnya kayak net asset dulu yang kita beli itu kita cari dulu implied value-nya berapa, nanti kita jumlahin sama net income dan dividen. Kayak gitu. Jadi implied value ketika dulu pertama kali kita terbit, setelah ditambah sama hal yang sama ketika kondisi sebelum dan setelah terbit, kayak gitu. Nah, nanti kan ada selisih nih antara implied value awal sama yang sebelum terbit. Nah, selisih inilah nanti kita cari additional paid-in capital-nya. Lewat mana? Caranya adalah selisih mereka berdua tadi dikurangin sama cost kita. Cost kita untuk ngebeli saham yang baru diterbitin ini. Kayak gitu. Nah, oke, coba kita masuk ke soal ya. P membeli 14.000 lembar saham S senilai 210. Oke, berarti investment awal kita ini atau cost-nya adalah 210, ya kan? Terus ekuitas saat itu 230 dan 50. Oke, terus kelebihan cost masuk ke land. Oke, berarti kita cari dulu implied value-nya. Implied value-nya adalah 300.000. Oke, caranya adalah 210 dikali 100 per 70 kan. Oke, biasa kan. Nah, habis itu dapat excess land 20, terus selama tahun 2015 di sini ada net income dan tidak ada dividen. Oke, berarti net income-nya kita kali sama 70% dulu nih. 70.000 dikali sama 70% dapatlah 49.000. Nah, berarti nanti total investment in S kita sebelum penerbitan adalah 259. Nah, yang itu. Dari mana 259? Dari 210 cost awal ditambah sama net income-nya 49.000 kan. Kayak gitu. Terus 1 Januari 2016 P membeli 4.000 lembar saham S langsung. Nah, karena langsung berarti di sini tuh artinya tuh S tuh harus nerbitin dulu baru dia dibeli semua kayak gitu. Itu yang disebut dengan istilah langsung. Jurnal yang dibuat adalah investment in S pada cash 88.000. Oke. Berarti pertama tadi kita mundur dulu, kita cari dulu kepemilikannya. Kepemilikan yang baru kan jadi 75%. Dari mana? Dari yang dulu kan 14.000 nih. 14.000 dibagi sama total yang baru. Total yang baru adalah 24.000. Tahu dari mana 24.000? Tahu dari sini. Pertama 4.000-nya kan dari sini. Terus 20.000-nya dari mana? Dari sini. Kalau 14.000 itu mewakili 70%, berarti kalau mau cari 100%-nya itu dia mewakili berapa ribu lembar. Nah, berarti kan 20.000. Ini tinggal persamaan matematika aja sih, dikali silang gitu. Jadi 20.000 itu adalah lembar saham awal ditambah sama 4.000 yang diterbitkan. Berarti kan 24.000. Berarti nanti 14 dibagi sama 18, sorry. Kenapa 18? Karena dia 14 tambah 4 kan. Semuanya itu dibeli sama si P. Berarti 18 dibagi sama 24. Dapatlah 75%. Nah, habis dapat persentase kepemilikan yang baru kita cari sebelum penerbitan, kondisi sebelum penerbitan. Tadi udah dibahas ya. Ketika
cost kita awal 210 ditambah sama net income yang 49.000. Dapatlah 259. Habis itu kita cari kondisi setelah penerbitan saham. Berarti kan implied value tadi, implied value di awal itu ditambah sama net income 70.000 ditambah sama cost kita baru 88.000. Jadi kayak bener-bener semua pengeluaran kita untuk investment Ines gitu loh. Nah, baru dikali sama 75%. Jadi yang tadi itu kan untuk 70%. Nah, sekarang kita jumlahin dulu semua secara full. 100%-nya berapa, ini juga net income-nya 100%-nya berapa, 70, ditambah sama cost kita yang baru, itu dikali sama 75%. Bukan dikali sama 70% lagi, kayak gitu. Dapatlah 343, lalu kita cari selisihnya 84. Nah, 84 ini adalah 84 ini itu adalah selisih antara kondisi setelah sama kondisi sebelumnya. Iya kan, berarti kan. Nah, terus kita bandingin sama cost kita. Cost kita kan 88.000. Kayak yang di jurnal yang di bawah ini 1 Januari 2016 nih. Nah, karena cost kita itu lebih besar, makanya kita mengalami kerugian dibandingkan apa yang kita dapatkan. Berarti 88 kurang 84 dapatlah 3,5. Nah, 3,5 berarti dia rugi, jurnalnya jadi additional paid in capital pada investment Ines. Di sini tuh artinya apa? Di sini tuh artinya gini. Kita itu harusnya cuma menambah investment Ines itu sebesar 84.500, tapi kita terlanjur mencatat 88.000. Ya kan? Karena kita mencatatnya sebesar cost kan. Padahal yang kita dapat itu seharusnya nggak segede itu gitu loh. Nah, alhasil kita harus kurangin investment kita biar sesuai sama kenyataannya. Berarti kita kurangin sama selisihnya aja 3.500 kayak gitu. Nah, sekarang gimana kalau kondisi 100% diterbitkan sama NCI? Sama, kita pertama cari dulu perubahan kepemilikan melalui persentase lembar saham. Terus kita bandingin kondisi sebelum penerbitan, masih sama kayak tadi, cost tambah NI dikurang dividen kan. Lalu kondisi setelah penerbitan juga masih sama, implied value-nya tadi ditambah net income full dikurang sama dividen. Jadi yang setelah penerbitan ini dia full, belum dikali per persentase karena dia pakai persentase yang baru kan. Nah, baru kita cari additional paid in capital-nya. Nah, di sini itu bedanya tuh ada di sini. Di sini dia cukup mencari selisih antara penerbitan dan sebelum penerbitan. Jadi dia nggak perlu dikurangin sama cost kayak gitu. Kalau kita masuk ke soal tadi masih konsep yang sama. Berarti kan sekarang persentase kepemilikan dia baru adalah 58 ya. Dari mana 58? Dari kepemilikan kita tadi awal 14 ya. Jadi 14 dibagi sama 24. Jadi di sini bukan 18 tapi 14. Kenapa? Karena 100% dibeli sama NCI kan. Alhasil dia nggak dapat penambahan apa-apa. Nah, makanya dia 14/24 tetap kayak gitu. Nah, habis dapat persentase kepemilikan baru kita cari yang sebelum. Yang sebelum berarti kondisinya masih sama kan, 259 kan. Masih pakai 70% persentasenya. Nah, yang setelah ini dia pakai 58. Sama nih kita jumlahin. Implied value tambah net income ditambah sama dia ngebeli yang baru itu berapa? 88 kan. Nah, kita jumlahin, kita kali sama persentasenya baru 58. Dapatlah sekian. Nah, selisih antara kondisi setelah sama kondisi sebelum inilah yang langsung masuk ke additional paid in capital. Nah, di sini itu berarti kita mengalami peningkatan investment Ines gitu. Alhasil jurnalnya jadi investment Ines pada additional paid in capital. Kenapa dia mengalami peningkatan investment Ines? Karena di sini ketika kepemilikan 70% aja dia cuma punya 259. Tapi ketika kepemilikannya turun, kok malah dia investment Inesnya naik. Nah, berarti kan ada perubahan nih dari 259 ke 267. Nah, peningkatan nilai investment Ines ini makanya dia ada jurnal di debit. Kayak gitu. Jadi gitu terkait dengan dua kondisi ketika subsidiary menerbitkan saham baru. Ada yang 100% dibeli parent dan 100% dibeli subsidiary. Nah, untuk di buku Bu ini tuh dia nggak ngebahas kondisi ketika pembeliannya itu pro rata. Jadi cukup dua kondisinya aja. Kayak gitu sih.